Halo kawan-kawan semua, kami dari kelompok 1 Ilmu Sosial Budaya Daerah Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik akan melakukan kunjungan virtual ke salah satu museum yang terkenal di Indonesia dan menjadi salah satu museum dengan koleksi yang terlengkap. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 1. Yang pertama, Novita Fai, yang kedua Brosianto Ramanin, yang ketiga Florida Rosita Purnamalon, yang keempat Ade Cynthia Manu, yang kelima Melania Roswita Nusni, yang keenam Rosa Esbana, yang ketujuh Valeria Venina Woni, yang kedelapan James Francisco Mega Sutalua, yang kesembilan Maria A.M. Domingo. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Museum Nasional atau Museum Gajah, letaknya terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 di Jakarta. Kenapa sampai disebut Museum Gajah? Karena adanya sebuah monumen atau sebuah perunggu yang diberikan oleh seorang raja Thailand, Raja Chulalongkorn, di tahun 1871 yang kemudian dipasang di halaman depan museum. Mungkin hanya itu saja. Ayo kita masuk ke dalam museum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang parang. Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Bentuknya relatif sederhana tanpa pernak-pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas, terutama silat belukar, kala penggunaannya keluar masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian. Di Kalimantan, parang juga disebut ambang. Parang juga merupakan senjata khas orang Melayu di kampung-kampung pada zaman dahulu. Sedangkan masyarakat Melayu di Jawa dan Sumatera menjadikan parang sebagai salah satu senjata pertempuran. Pada masyarakat Melayu Belitung di daerah Belantu, parang sebagai peralatan potong sehari-hari. Yang berikut adalah Arca Bhairawa. Arca Bhairawa adalah patung batu raksasa dan kini menjadi salah satu koleksi pameran utama di Museum Nasional Indonesia. Arca ini menggambarkan Bhairawa, suatu dewa raksasa dalam aliran sinkretisme Tantriana, yaitu pengejawatahan Siwa sekaligus Buddha sebagai raksasa yang menakutkan. Arca ini dikaitkan sebagai perwujudan Raja Aditya Warman karena ia adalah penganut Buddha aliran Tantriana Kalacakra. Patung batu raksasa ini berukuran tinggi 4,41 meter dan berat 4 ton dan terbuat dari batu andesit. Bhairawa digambarkan sebagai raksasa mengerikan sebagai perwujudan hasrat negatif, serta merupakan perwujudan Siwa sekaligus Buddha dalam aliran Tantriana. Arca Bhairawa memiliki 2 tangan. Tangan kiri memegang mangkuk dari tengkorak manusia berisi darah manusia dan tangan kanan membawa pisau belati. Menggambarkan Bhairawa membawa pisau konon untuk menunjukkan upacara ritual matsya atau mamsa. Membawa mangkuk itu untuk menampung darah dalam upacara meminum darah. Bhairawa mengenakan perhiasan yang raya berupa mahkota dan kalung, sementara kelat bahu, gelang tangan dan kakinya berupa belitan ular, sedangkan ikat pinggangnya berukir kepala kala. Bhairawa ini digambarkan di tengah menginjak orang cebol yang tengah terlentang dan berdiri di atas lapik 8 tengkorak berjajar yang menggambarkan lapangan mayat. Arca raksasa ini aslinya terletak di bukit di tengah persawahan di kompleks percandian Padang Roko, Damarsya, Sumatera Barat, menghadap ke arah timur dan di bawahnya mengalir sungai Batanghari. Dahulu di tempat strategis itu, Bhairawa dengan gagah berdiri memandang ke arah sungai Batanghari, sehingga siapapun yang melewati sungai tersebut akan mudah melihatnya.
dikatakan strategis karena Padang Roko merupakan cabang gerbang masuk melalui Batanghari menuju pusat pemerintah Kerajaan Melayu di Sumatera Barat, dan arca raksasa ini berfungsi sebagai marka tanah. Patung yang dikatakan dengan perwujudan Raja Aditya Warman itu diangkut oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935 ke Margasatwa Bukit Tinggi. Lalu pada tahun 1939 arca ini diboyong ke Museum Nasional di Batavia dan menghuni museum kini. Yang berikut kuburan prasejarah Gilimanuk. Gilimanuk adalah situs nekropolis atau situs kuburan prasejarah yang terletak di ujung barat Pulau Bali, yaitu di tepi Teluk Gilimanuk pada ketinggian sekitar 5 meter di atas permukaan laut. Dalam penggalian ini ditemukan beberapa potong tulang-tulang manusia, pecahan-pecahan gerabah, tanah liat, sisa-sisa makanan seperti kulit-kulit kerang, siput laut, dan tulang-tulang jenis unggas. Patung Hindu. Yang pertama ada patung Ganesha. Ganesha adalah salah satu dewa yang populer dalam mitologi Hindu dan merupakan putra dari dewa Siwa. Ganesha dikenal sebagai dewa pengetahuan, lambang kecerdasan, penghalau segala rintangan, dan pemberi kesejahteraan serta kebijaksanaan bagi para pemujanya. Ciri yang nampak pada patung Ganesha yaitu belalainya. Belalainya Ganesha melambangkan perubahan. Artinya, belalai tersebut menandakan fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan dengan waktu. Yang kedua ada patung Brahma. Brahma adalah dewa pencipta. Kata Brahma memiliki arti yaitu tumbuh, berkembang, berevolusi, yang bertambah besar, yang meluap dari dirinya. Nama Brahma diidentikan dengan nama Agni atau api. Menurut kitab Satapatha Brahman, disebut bahwa Dewa Brahma yang menciptakan, menempatkan, dan memberi tugas dewa-dewi lainnya. Sedangkan dalam kitab Mahabharata dan Purana dikatakan bahwa Dewa Brahma merupakan leluhur dunia yang muncul dari pusar Dewa Wisnu. Sebagai pencipta dunia, Brahma dikenal dengan nama Hiranyagarbha atau Prajapati. Dewa Brahma digambarkan sebagai sosok dengan 4 muka yang menghadap ke 4 penjuru arah mata angin atau Catamutha Brahma, yang melambangkan kekuasaan terhadap Caturweda, Caturyuda atau 4 siklus waktu, Catur warna atau pembagian masyarakat berdasarkan keterampilan. Dia dilukiskan sebagai seorang pria tua dengan janggut puto yang memiliki makna leluhur dari seluruh jagat raya. Memiliki 4 tangan yang memegang alat-alat seperti 1. Aksamala atau tasbih, simbol tiada awal dan tiada akhir. 2. Sruk atau sendok besar, dan surfa atau sendok biasa, simbol dari upacara yada. 3. Kamandalu atau kendi, simbol dari keabadian. 4. Pustaka yang merupakan simbol dari ilmu pengetahuan. Dia berwahana hamsa atau angsa putih yang merupakan simbolisasi dari kebijaksanaan dan kemampuan memilih baik dan buruk. Terkadang dia juga digambarkan sedang duduk dalam keadaan meditasi di atas bunga padma atau lotus berwarna merah yang merupakan lambang kesucian lahir batin. Meriam mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16 dibawa oleh bangsa Portugis. Kata meriam berasal dari kata Maria, nama yang sering diucap orang-orang Portugis ketika menggunakan senjata tersebut dalam pertempuran. Maria dianggap pelindung dan pemberi keselamatan bagi mereka. Dari bentuknya, meriam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu meriam bumbung, meriam coak, dan meriam lela. Meriam bumbung terbentuk seperti bumbung, yakni pipa yang terbuat dari bambu. Meriam coak mendapat nama itu
karena bagian pangkal meriam terbuka atau terkuak. Dalam dialek Betawi, terbuka atau terkuak disebut coak. Meriam lela berukuran lebih kecil daripada meriam-meriam di atas, namun modelnya menarik. Meriam lela digunakan dan dibunyikan pada saat upacara, misalnya dalam pengangkatan seorang raja, menerima tamu penting, melamar calon pengantin, dan menghormati kematian orang terpandang. Oke teman-teman, yang berikut saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah kapal kayu pinisi. Teman-teman bisa lihat, ini merupakan kapal kayu pinisi. Kapal kayu pinisi ini merupakan salah satu kapal yang berada di dalam Museum Nasional Indonesia. Kapal kayu pinisi ini sudah dipakai di Indonesia sejak sekian abad, dan diperkirakan kapal pinisi ini telah ada sebelum tahun 1500-an. Menurut naskah, lontaran satu babat Lala Golido terhadap abad ke-14. Kapal pinisi ini mula-mula sekali dibuat oleh Saweri Gading, putra mahkota kerajaan Luwu, untuk berlayar menuju negara Tiongkok. Kapal pinisi ini yaitu kapal monitor tradisional khas asal Indonesia yang berasal di suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gendang. Gendang merupakan sejenis alat musik sederhana yang dimainkan dengan cara dipukul pada bagian gendang yang terbuat dari kulit hewan. Menurut sejarah, perkembangan alat musik gendang berasal dari daerah Jawa, yaitu pada abad ke-9 Masehi. Pada kala itu gendang banyak dikenal dengan nama Murawatau, Pataha, Padahi, dan sekian dan terima kasih. Kita ke benda prasejarah berikutnya, Prasasti Padrao. Padrao adalah batu peringatan perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis. Gubernur Portugis di Malaka, Jorge de Albuquerque, mengutus Henry Clement pada tahun 1522. Hal ini dilakukan untuk mengadakan hubungan dagang dengan Raja Sunda yang bergelar Samiam. Perjanjian antara kedua pihak dibuat pada 21 Agustus 1522. Isi perjanjian tersebut adalah Portugis diizinkan mendirikan kantor dagang berupa benteng di wilayah Kalapa, dan di tempat tersebut didirikan batu peringatan atau padrao dalam bahasa Portugis. Kerajaan Sunda menyetujui perjanjian tersebut karena selain hubungan perdagangan, Portugis memberikan bantuan untuk menghadapi kerajaan Islam Demak. Perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena pada tahun 1527 Fatahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa. Saya akan menjelaskan tentang fosil Stedogon dan fosil Moluska. Yang pertama, fosil gading gajah purba Stedogon. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba juga menerima laporan soal penemuan fosil gading gajah purba. Gading itu diduga berasal dari gading Stedogon yang hidup sekitar 700.000 tahun lalu. Kepala BPSMP Sukronedi mengatakan temuan fosil gading gajah ini berasal dari Bonjerejo, Kecamatan Gabus, Gromongan, Jateng awal April lalu. Fosil tersebut ditemukan terpotong-potong dan hanya tertinggal lebih dari separuh dari kondisi seutuhnya yang berada di lapisan tanah formasi Kabu, yang ditemukan sekitar 2 meter lebih sedikit. Saat ini sedang kami konservasi. Kalau dalam kondisi utuh, kemungkinan panjangnya bisa mencapai 4 meter. Hampir sama yang ditemukan warga sebelumnya di Sragen, yang juga telah disimpan di museum kami. Yang ditemukan di Sragen kondisinya masih utuh sepanjang 4 meter. Stegondo trigonocephalus adalah jenis gajah purba dari suku Stegodontidae. Hewan yang telah punah ini diperkirakan hidup pada kurun waktu 2,6 juta hingga 12.000 tahun yang silam. Mulai dari Surwa hingga Indonesia. Fosil-fosilnya pernah ditemukan di Sangiran, Trinil, dan Gunung Pati Ayam. Tinggi tubuh Stegodon bisa mencapai 3 meter atau lebih.
Hewan purba tersebut kini telah punah. Sebagai perbandingan, tinggi tubuh gajah Asia yang kerap ditemui sekitar 2 meter. Yang kedua, fosil moluska, atap tengkorak Homo erectus. Homo erectus diperkirakan sudah ada di Kepulauan Indonesia sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Fosil Homo erectus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebutan Homo erectus pertama kali diungkapkan oleh Eugene Du Bois atas penemuan pertamanya pada 1891 berupa atap tengkorak dari Trinil. Penemuan Du Bois ini merupakan tengkorak laki-laki dengan volume otak sekitar 900 cc.